점점 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Baik, salah satu ketua kelasnya coba memimpin doa terlebih dahulu. Mbak Maya, silakan memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk apa? Masuk semua? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Baik, berarti nggak usah saya panggil satu-satu ya Bu, kalau masuk semua. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya untuk kalian dari kalian masing-masing, apakah pernah pergi ke museum atau jalan-jalan ke tempat bersejarah? Sebelumnya, museum mana Mas Fatur? Museum Brawijaya. Museum Brawijaya. Di sana ada apa aja Mas Fatur? Coba. Ada kayak tentara-tentara gitu. Oh baik. Mbak Puspita pernah ke tempat bersejarah atau tidak? Pernah, Bu. Oh, Museum Soekarno. Di sana ada apa aja Bu? Mbak. Museumnya Pak Soekarno sama peninggalan-peninggalannya. Baik. Berarti semuanya sudah pernah ke tempat bersejarah ya ini ya? Baik, kalian pernah mendengar atau pernah melihat tulisan tentang masa praaksara apa belum? Belum. Belum? Baik, nanti saya putarkan video ya sebelumnya. Untuk kan di sini waktunya menunjukkan pukul 11. Jadi anak-anak kan pastinya pas ngantuk-ngantuknya ya hari ini. Di jam ini. Baik, Ibu kasih SBI terlebih dahulu ya biar tambah semangat. Untuk teman-teman silakan melihat video yang Ibu berikan. Nanti anak-anak bisa nyanyi sambil tepuk tangan ya. Ya, Bu. Baik, saya putarkan. Tepuk tangan ya semuanya. Sambil nyanyi dong. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih ya anak-anak. Udah kelak apa belum? Belum. Udah. Apa tuh kelak? Baik, udah ngantuk ya? Udah, Bu. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai zaman praaksara atau masa praaksara. Terutama tujuan kita hari ini itu masa praaksara di zaman batu, ya teman-teman. Nanti setelah ini ibu akan memberikan secuplik video. Nanti kalian saya bentuk kelompok. Silahkan disimak baik-baik. Kemudian nanti dibentuk kelompok. Nanti saya akan beri tugas per kelompok masing-masing ya. Siap. Yo guys, pada episode kali ini kita akan mengulas seputar kehidupan masyarakat pada masa mengenal tulisan. So, masa praksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, guys. Nanti di mana bumi
mengklasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa bermundagia. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Cara kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua. Karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu, guys. Adapun manusia penduduk pada masa Paleolitikum yaitu Megathropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam, guys. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau nomad dan mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan ataupun ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman purba, populasi manusia masih sangat kecil, guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup. Terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan bahan makanan seperti buah, tumbuhan, dan juga merawat anak. Kemudian masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana dan kasar. Karena perkembangan otak manusia pada masa ini masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Baik, teman-teman, setelah menyimak video tersebut, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jadi saya bagi kelompok kalau sudah paham ya. Untuk kelompok 1 yaitu deretan yang pertama, kelompok kedua deretan kedua, dan kelompok ketiga adalah deretan yang ketiga. Jadi untuk kelompok 1 membahas mengenai zaman batu tua atau Paleolitikum, kelompok 2 membahas mengenai zaman batu tengah atau Mesolitikum, dan kelompok 3 yaitu membahas zaman batu baru atau Neolitikum. Bisa dipahami? Baik, saya beri waktu 5 menit, bisa dikerjakan. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, untuk kelompok 1 perwakilan bisa maju ke depan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua disebut juga dengan istilah Paleolitikum. Alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan masih purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar. Beberapa peralatan batu di zaman Paleolitikum misalnya kapak perimbas dan juga alat-alat seperti. Untuk kehidupan manusia saat itu mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran dan buah dari alam yang dilewatinya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
kelompok kami yaitu mengenai zaman batu besar atau megalitikum. Zaman batu yang terakhir adalah zaman batu besar atau yang dikenal dengan zaman megalitikum. Salah satu ciri khas pada zaman batu ini adalah sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di masa tersebut kepada Tuhan. Nah, disebut dengan zaman batu besar karena beberapa produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batuan-batuan besar. Contohnya seperti menir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, warga, kemudian perunda, dan patung-patung. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yuk. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 bisa maju ke depan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait zaman batu baru atau Neolitikum. Zaman batu baru adalah zaman batu yang disebut juga dengan zaman batu selanjutnya, atau juga bisa disebut dengan zaman Neolitikum. Berbagai peralatan sudah semakin inovatif, sebut saja kapak persegi dan juga kapak lonjong. Untuk kehidupan masyarakat di zaman ini juga sudah mulai berada pada fase produksi. Selain sudah menetap, mereka juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dari teman-teman. Nah, teman-teman, kan tadi teman-teman menyebutkan ada 3 batu, yaitu apa saja? Siapa yang tahu? Batu yang pertama ada zaman batu tua atau biasa disebut dengan apa? Paleolitikum. Kemudian yang kedua zaman batu tengah disebut dengan Mesolitikum. Kemudian yang ketiga yaitu zaman batu baru disebut dengan Neolitikum. Baik, teman-teman ada salah satu batu yang belum disebut. Siapa yang bisa menjelaskan batu apa yang belum disebutkan? Baik, silakan Mbak Puspita. Kalau yang belum disebut yaitu zaman batu besar atau megalitikum. Zaman batu tersebut dikenal dengan salah satu ciri khas pada zaman batu ini sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat tersebut terhadap Tuhan. Baik, terima kasih untuk Mbak Puspita sudah menyebutkan, yaitu yang terakhir adalah zaman batu besar atau biasa disebut dengan megalitikum. Beri tepuk tangan untuk Mbak Puspita, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pelajaran masa praaksara? Saya Bu. Baik, terima kasih Mbak Maya, silakan. Ya, kesimpulan pada hari ini yaitu masa praksara adalah sebuah masa di mana manusia baru mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologi pada saat itu. Jadi masa praksara terbagi menjadi ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Baik, terima kasih Mbak Maya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Maya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini karena sudah selesai, dari teman-teman apakah ada yang belum dipahami mengenai zaman praaksara, terutama di zaman batu? Baik, sudah semua ya, sudah paham semua ya. Untuk pembelajaran